menelusuri sisa-sisa mahakarya seni arsitektur paling megah di Yogyakarta. Melanjutkan pembahasan mengenai Taman Sari dari episode sebelumnya, mari kita mencoba menelusuri beberapa bangunan yang tersisa serta di mana saja lokasi bangunan-bangunan yang dulu pernah ada di kompleks Taman Sari. Bermodalkan denah kuno kompleks Taman Sari, kita akan mencoba melihat tata letak bangunan yang pernah berdiri dan yang masih tersisa di Taman Sari. Pulau Kenanga. Pulau Kenanga atau dikenal juga sebagai Pulau Cemeti adalah dahulunya sebuah pulau buatan yang berada di tengah-tengah danau buatan. Di danau buatan ini selain ditebar berbagai jenis ikan, juga dimanfaatkan untuk kerabat kerajaan bermain sampan. Kini lokasi danau tersebut telah berubah menjadi pasar ngasem dan pemukiman penduduk. Di Pulau Kenanga ini pula didirikan sebuah gedung berlantai 2 yang dikelilingi tanaman kenanga yang kemudian dinamakan dengan Gedung Kenanga. Posisinya cukup tinggi, membuat orang dapat mengamati kawasan Keraton Yogyakarta dari atasnya. Gedung inilah yang dari kejauhan tampak mengambang di atas air sehingga memunculkan istilah Istana Air atau Water Castle. Di sebelah selatan Pulau Kenanga menyembul bangunan-bangunan kecil yang disebut dengan tajuk. Bangunan kecil ini adalah ventilasi udara untuk terowongan bawah air, jalan masuk menuju Pulau Kenanga tanpa menggunakan sampan. Pulau Panembung. Pulau Panembung merupakan pulau buatan yang berada di sebelah selatan dari Pulau Kenanga. Di sini terdapat bangunan berlantai 2 yang disebut Gedung Panembung, tempat Sultan berkontemplasi dan bermeditasi memohon kepada Yang Maha Kuasa. Panembung sendiri berasal dari kata nembung atau memohon. Di bangunan ini terdapat sebuah sumur yang menggantung di atas tanah sehingga disebut juga sumur gemantung. Sumur Gumuling. Sumur Gumuling terletak di sebelah barat dari Pulau Kenanga yang dari luar tampak sebagai menara bulat di tengah air. Bangunan ini berfungsi sebagai masjid dan hanya bisa dicapai melalui terowongan bawah air atau disebut urung-urung. Terdapat 2 buah lantai yang masing-masing memiliki ceruk di dinding yang berfungsi sebagai mihrab, tempat imam memimpin ibadah. Di pusat bangunan ini terdapat 4 buah undakan yang bertemu di tengah, dan dari pertemuan undakan tersebut ada satu tangga yang menuju ke lantai 2 yang di bawahnya memiliki kolam kecil yang dulu dipergunakan sebagai tempat untuk berwudu. Gedung Gapuro Hageng. Gedung Gapuro Hageng atau Gapuro Agung dahulu merupakan pintu gerbang utama Taman Sari. Gerbang ini berhiaskan relief burung dan bunga yang menunjuk tahun pembuatan Taman Sari tahun 1691 Jawa atau tahun 1765 Masehi. Di balik gapura terdapat tangga yang menuju ke pelataran di atas gedung. Dari pelataran ini bisa terlihat pemandangan di bawah gapura. Pintu gerbang ini semula berhiaskan patung 4 ekor naga yang ekornya saling melilit. Patung ini merujuk tahun 1684 Jawa sebagai tahun pendirian gapura tersebut. Gedung Lopak-Lopak. Dari Gapuro Agung ke timur, terdapat pelataran berbentuk segi 8. Pada masa lalu, terdapat menara pengawas berlantai 2 di tengah pelataran ini. Menara tersebut bernama Gedung Lopak-Lopak. Di sekelilingnya ditempatkan pot-pot bunga besar, juga kebun buah dan bunga-bungaan. Pasiraman Umbul Binangun. Pasiraman ini merupakan kolam pemandian bagi sultan, para istri, serta para putri keraton. Di area ini terdapat 3 buah kolam yang dihiasi dengan tempat keluarnya mata air berbentuk jamur. Ketiga kolam yang membujur dari utara ke selatan tersebut masing-masing bernama Umbul Kawitan, berfungsi sebagai tempat pemandian para putri raja. Umbul Pamuncar, tempat pemandian istri dan selir raja, serta Umbul Panguras, yang merupakan kolam khusus untuk sang raja.
Di antara Umbul Pamuncar dan Umbul Panguras, terdapat bangunan menara yang dahulunya hanya boleh dinaiki oleh Sultan. Dari menara tersebut, Sultan dapat melihat pemandian Umbul Panguras dari jendela. Dalam kompleks pemandian ini terdapat pula bilik-bilik tempat bagi para putri dan istri raja berganti pakaian dan beristirahat. Gedong Sekawan atau Gedong Sedah Mirah. Di sebelah timur Umbul Binangun, terdapat lagi sebuah halaman berbentuk segi 8 dengan 4 buah bangunan yang serupa. Bangunan yang disebut Gedong Sekawan ini merupakan tempat istirahat Sultan dan keluarganya. Gedong Gapuro Panggung. Di sebelah timur Gedong Sekawan, terdapat sebuah bangunan yang juga berfungsi sebagai gerbang. Di bagian atas dari gapuro ini terdapat sebuah panggung menghadap ke barat, tempat raja duduk mendengarkan bunyi gamelan atau menyaksikan pertunjukan di pelataran belakang gapura. Panggung ini dapat dicapai melalui tangga di sisi kanan maupun kiri gapura. Masing-masing sisi tangga ini dihiasi oleh relief atau patung naga yang menunjuk pada tahun 1684 Jawa atau 1758 Masehi. Gapuro ini kini menjadi pintu masuk bagi objek wisata Taman Sari. Gedong Pangunjukan atau Gedong Patehan. Bangunan ini terletak di sebelah kanan dan kiri jalan menuju Gapuro Panggung. Gedung yang terdiri dari 2 buah bangunan identik ini berfungsi sebagai tempat para abdi dalem menyiapkan minuman untuk Sultan dan keluarganya. Gedung Temanten. Di dekat Gedung Pangunjukan terdapat 2 buah bangunan identik yang disebut sebagai Gedung Temanten. Gedung ini diibaratkan seperti sepasang pengantin atau temanten. Gedung Temanten berfungsi sebagai tempat piket jaga abdi dalem. Gerbang Seketeng. Gerbang Seketeng terletak di sebelah selatan Gedong Gandek. Gerbang ini sekarang sudah tidak ada lagi. Gerbang ini dahulunya berfungsi sebagai tempat penjagaan. Gumuk Pemandengan. Gumuk Pemandengan merupakan bukit yang dibangun di dekat Gedong Gandek. Bukit buatan ini berfungsi sebagai tempat pengawasan. Saat ini Gumuk Pemandengan sudah tidak nampak bekasnya sama sekali. Gedong Carik. Gedong Carik terletak di selatan Umbul Binangun. Bentuknya berupa lorong dengan 2 ruang di kanan dan di kirinya. Gedong ini sekaligus berfungsi sebagai jalan masuk ke Pasarean Ledok Sari. Sesuai namanya, gedung ini tempat di mana para carik atau juru tulis bertugas. Gedong Madaran. Setelah menuruni anak tangga pada Gedong Carik, di sebelah selatan akan ditemukan bangunan yang disebut sebagai Gedong Madaran. Tempat ini berfungsi sebagai dapur, tempat memasak santapan untuk Sultan dan keluarganya. Pasarean Ledok Sari. Pasarean atau Pesanggerahan Ledok Sari adalah tempat di mana Sultan beristirahat. Ornamen di bangunan ini didominasi oleh ornamen gaya Eropa. Dalam bangunan berbentuk U ini terdapat tempat tidur Sultan yang di bawahnya terdapat aliran air. Keberadaan alur aliran air dan ventilasi di bangunan ini menunjukkan teknologi pendingin alami
yang memungkinkan suasana sejuk meskipun cuaca sedang panas. Gedong Blawong. Gedong Blawong berada di dekat Pasarean Ledok Sari. Bangunan ini memiliki fungsi sebagai tempat menyiapkan makanan yang akan disajikan untuk Sultan dan keluarganya selama mereka berada di Pasarean Ledok Sari. Gedong Garjitowati. Gedong Garjitowati terletak di sebelah timur Gedong Madaran, 20 meter di selatan Gedong Carik. Terdapat pemandian di sisi selatan gedong ini yang berfungsi sebagai tempat pemandian para abdi dalam perempuan. Gedong ini kini hanya tersisa tembok bagian bawah saja. Gapura Umbul Sari. Gapura Umbul Sari terdapat di sebelah selatan Pasarean Ledok Sari, merupakan pintu masuk ke arah pesiraman Umbul Sari. Ornamen yang terdapat di sini juga banyak yang bergaya Eropa. Saat ini, Gapura Umbul Sari menjadi bagian dari pemukiman warga. Pasiraman Umbul Sari. Terdapat sebuah hiasan berupa patung naga di sisi utara Pasiraman Umbul Sari, membuat pemandian ini juga dikenal sebagai Pasiraman Naga. Tempat pemandian ini dikelilingi oleh pagar tembok yang tebal dan tinggi. Pasiraman yang terletak di selatan Pasarean Ledok Sari ini mempunyai sumber mata air atau umbul sendiri. Pongangan Peksiberi atau Pongangan Barat. Pongangan Peksiberi merupakan dermaga tempat sampan dari segara berlabuh, terutama bagi Sultan dan kerabatnya. Di atas atap bangunan ini terdapat hiasan burung beri, sejenis burung mitologi berwujud Raja Wali yang berukuran sangat besar. Pongangan Timur. Pongangan Timur merupakan dermaga yang berada di sebelah timur Pongangan Peksiberi. Dermaga ini digunakan khusus untuk abdi dalam yang bertugas di Taman Sari. Gapura Kenari. Gapura Kenari berada di ujung timur kawasan Taman Sari. Gerbang ini dulunya berfungsi sebagai pintu belakang taman. Saat ini lokasi Gapura Kenari menjadi jalan masuk menuju objek wisata Taman Sari dari Jalan Tamanan. Pulau Gedong. Pada masa lalu, terdapat satu lagi segaran dengan pulau buatan di sebelah timur pelataran Kamandungan Kidul. Konon, pulau buatan tersebut disebut sebagai Pulau Gedong atau dikenal juga sebagai Pulau Kinupang. Sedang bangunan yang berdiri di atasnya disebut Gedong Gading. Bangunan ini menjulang tinggi sehingga juga disebut sebagai Menara Kota. Tempat ini sekarang telah berubah menjadi pemukiman penduduk, namun lokasinya masih dikenal sebagai Kampung Segaran. Walaupun memiliki fungsi utama sebagai tempat rekreasi, Taman Sari tetap memiliki fungsi-fungsi lain. Fungsi-fungsi itu bisa dilihat dari bangunan-bangunan yang ada, seperti fungsi pertahanan ataupun fungsi administrasi kerajaan saat Sultan sedang tinggal di Taman Sari. Demikianlah beberapa informasi mengenai bangunan-bangunan yang pernah ada dan yang masih tersisa di Taman Sari. Apabila ada informasi lain yang bisa melengkapi informasi yang telah kami sampaikan, silakan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk informasi tempat wisata asik lainnya, dan sampai jumpa.